I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Lebih tepatnya lanjutan pembahasan Mimin waktu itu tentang volume 16. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sini, Ciel pun mulai jelasin sama Rimuru bahwa skill Ultimate Storm Dragon Veldora dan komponen King Uriel saat ini bisa digabungkan untuk menciptakan skill baru yang bernama skill Ultimate Stellar Wind Lord Haster. Tapi karena sekarang komponen King Uriel udah dikasih sama Felgreen, untuk sementara itu nggak bisa dilakukan. Namun tiba-tiba analisa skill Ultimate Karate King Raguel telah selesai. Dan karena itu Rimuru pun saat ini setara dengan 6 skill Ultimate. Rimuru pun memberikan izin kepada Ciel untuk melakukan perubahan skill kepada dirinya sendiri. Sambil menunggu Ciel, Rimuru pun mutusin untuk melakukan wawancara kepada pasukan utama Rimuru. Dan saat itu, yang pertama dipanggil ke ruangan adalah Baretta. Baretta merasa senang karena Rimuru saat itu memanggilnya. Rimuru pun berkata bahwa kinerja Baretta itu sangat luar biasa. Dan karena itu Rimuru pun langsung memberikan Baretta lebih banyak kekuatan. Dan saat itu juga Rimuru berkata, yang bisa aku lakukan untukmu hanya membantumu, tapi semuanya tergantung pada kemampuanmu, Baretta. Saat itu, Rimuru pun langsung memberikan 100.000 jiwa kepada Baretta. Baretta yang kaget itu pun berkata, ini mustahil. Baretta saat itu benar-benar terkejut karena sekali lagi keajaiban yang mustahil terjadi di depan matanya. Dan saat itu, Rimuru berkata kepada Baretta, dengan begini, teruslah lindungi Ramirez di masa depan. Dan betapa hebatnya Baretta, bahkan ketika dirinya berevolusi, dia sama sekali nggak memasuki mode tidur. Emang iblis jalur Diablo ini terlalu beda. Bahkan saat ini diketahui, eksistensi poin Baretta udah mencapai angka 1.970.000 dengan ras yang bernama High Divine Spirit Chaos Metalloid, gelar penjaga Ramirez, dan atribut sihir hitam. Dia juga memiliki skill ultimate yang bernama Manchin God King Deus Ex Machina dengan resistensi kebal, serangan fisik tidak valid, anomali status tidak valid, serangan mental tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Bahkan diketahui tubuh Baretta saat ini setara dengan level mythical. Oh ya, untuk skill ultimate Baretta ini didapatkan dengan mengorbankan skill unique reverser miliknya. Dan kekuatannya juga mencangkup sebagai berikut: percepatan pikiran, persepsi universal, haki demon lord, kontrol mineral, manipulasi atribut bumi, inverse fusion, manipulasi ruang, dan multiple barrier. Karena itu juga, Baretta pun merasa sangat senang dan berjanji akan lebih berusaha dalam memenuhi harapan Rimuru. Baretta nggak akan pernah melupakan kebaikan dari Rimuru dan akan melaksanakan semua perintah Rimuru sampai akhir hidupnya. Dan setelah itu Baretta pun diizinkan kembali. Setelah Baretta keluar, sambil menunggu yang lain, Rimuru pun mulai berpikir, sebenarnya skill didasarkan pada akar hukum dunia dan semuanya berakar pada kekuatan jiwa. Dan setelah itu, suara dunia akan memberikan mereka kekuatan setelah mereka mencapai prestasi besar. Itu adalah fenomena yang sangat luar biasa. Dan anehnya, skill yang Rimuru punya pertama kali adalah suara dunia itu sendiri, yang pertama kali didengar saat Mikami Satoru sekarat. Karena itu Rimuru pun mulai penasaran,
apakah ada orang yang bisa menggunakan skill di dunia asal Rimuru? Dan kemudian Rimuru pun juga mulai mengingat Rimuru memperoleh skill Predator karena keinginannya, tapi Rimuru benar-benar gak mengingat bahwa dia menginginkan kekuatan petapa agung. Mendengar perkataan seperti ini, Ciel pun berkata, "Tuan ini gak sopan banget. Padahal aku di sini karena tuanku menginginkanku." Dalam hati Rimuru berkata, "Yang kulakukan hanya jomblo sampai tua. Bukan berarti aku mau jadi seorang petapa." Dan dari info ini, kita pun jadi mengetahui, meski skill berakar pada jiwa seseorang, namun gak semua kemampuan yang diperoleh itu diukir di dalam jiwa. Bisa saja itu melekat pada tubuh seseorang. Contohnya, skill yang diperoleh oleh makhluk yang ditelan oleh Rimuru. Dan harusnya skill ultimate hanya bisa dilawan dengan skill ultimate juga. Makanya melatih kekuatan skill ultimate akan menjadi sangat berguna. Dengan matang kemampuan skill ultimate itu akan membuat sebuah individu menjadi sangat luar biasa. Dan karena itu Rimuru pun terus berpikir cara kerja skill dan konsep di dunia ini, sambil menunggu peserta wawancara berikutnya memasuki ruangan. Namun selanjutnya masuklah Benimaru ke ruangan. Benimaru pun bertanya kepada Rimuru apakah ada hal yang ingin dibicarakan tuannya kepada dirinya. Rimuru pun saat itu berkata kepada Benimaru, "Saat ini semua kekuatan orang-orangku telah meningkat dramatis. Jadi aku mau memahami kekuatan bertempurku saat ini." Dan saat itu terlihatlah eksistensi poin milik Benimaru yang telah membengkak sebesar 4.397.000. Ditambah, Benimaru saat ini juga memegang pedang Red Lotus yang mempunyai eksistensi poin 1.140.000. Jadi totalnya mencapai 5.400.000 lebih eksistensi poin. Ras Benimaru bernama Flame Spirit Oni dengan gelar Flare Lord. Atribut sihir roh api yang diberkahi kemampuan skill ultimate yang bernama Blazing Sun Lord Amaterasu dengan resistensi kebal, serangan fisik tidak valid, pengaruh alam tidak valid, anomali keadaan tidak valid, resistensi serangan spiritual, dan resistensi serangan ilahi. Oh iya, perlu diketahui, skill ultimate Blazing Sun Lord Amaterasu ini Benimaru peroleh dengan mengorbankan skill unik Generalissimo-nya. Dan berikut adalah kekuatan yang juga termasuk ke dalamnya: Thinking Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Will Control, Leg and Head Control, Space Control, dan Multiple Barrier. Ciel juga menjelaskan kepada Rimuru, sebenarnya kekuatan Benimaru ini mencerminkan sebagian besar dari kekuatan True Dragon Felgreen itu sendiri. Itu karena pada dasarnya Ciel dan Rimuru telah membantu Benimaru untuk mendapatkan skill ultimate-nya. Dan saat ini kekuatan Benimaru benar-benar jauh dari sebelumnya. Bahkan aura Benimaru terlihat lebih berbahaya. Rimuru pun merasa Benimaru akan semakin baik dalam menjalankan tugasnya. Dan selanjutnya adalah bagian dari Zoe. Saat ini, eksistensi poin Zoe pun telah mencapai sekitar 1.281.000 dengan ras bernama Fire Oni dan gelar bernama Dark Shinobi. Kemudian, diberkahi kemampuan skill ultimate yang bernama Moon Shadow Lord Tsukuyomi dengan resistensi serangan fisik tidak valid, pengaruh alami tidak valid, anomali keadaan tidak valid, resistensi serangan mental. Rimuru pun merasa bahwa kekuatan seperti ini sangat bagus untuk Zoe. Karena itu artinya Zoe hanya bisa dikalahkan dengan serangan sihir suci dan pedang suci. Berikut adalah kekuatan yang mencangkup skill ultimate milik Zoe: percepatan pikiran, persepsi universal, Moon Eyes, instant skill, overdrive, operasi spiritual, keberadaan paralel, space operation, and multiple barrier. Dan setelah tahu semua kekuatan itu, Rimuru pun sebenarnya terkejut. Rimuru benar-benar gak menyangka bahwa Zoe bisa menciptakan keberadaan paralel. Zoe pun saat itu jelasin sama Rimuru, dirinya hanya bisa nyiptain satu cloning aja dan gak bisa nyiptain sebanyak yang Felgreen lakukan. Namun bagi sosok Rimuru, satu aja itu udah cukup.
Dengan begini, Soe hampir nggak bisa dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan ini, bayangan dari Soe pun jadi bisa lebih banyak dan jadi bisa dimanipulasi sesuka hatinya. Dan dengan kemampuan ini tuh memang benar-benar cocok dipakai untuk membunuh. Rimuru pun mulai berpikir, jika Soe benar-benar mengirimkan tubuh gandanya ke berbagai tempat, Rimuru bakal makin mudah mengakses informasi dari seluruh dunia. Dan karena itu Rimuru pun berkata, Soe, aku ada hadiah untukmu. Kuberikan kau gelar baru, Lord of Darkness. Mulai sekarang, aku mau kau benar-benar memimpin pasukan bayangan untuk melayani diriku. Soe pun berkata, siap dimengerti tuanku. Segalanya akan sesuai dengan keinginanmu. Oh ya, sekedar informasi. Di sini juga diketahui, Sokka saat ini punya eksistensi poin 260.000 dan 4 bawahan Soe yang lain punya eksistensi poin 200.000. Semua itu juga berkat pelatihan keras dari Soe. Rimuru pun saat itu berkata pada Soe, berlatih itu bagus, tapi Soe nggak boleh terlalu keras kepada semua bawahannya, karena setiap orang punya kualitas yang berbeda-beda. Tapi Soe pun saat itu bertanya, bukankah itu wajar tuanku memberikan segalanya untuk dirimu yang telah berbaik hati kepada kami semua? Namun Rimuru pun berkata, aku tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi Soe juga harus mengerti, sebagai pemimpin, kau harus menghargai bawahanmu dan juga mikirin cara untuk membuat mereka bekerja dengan bahagia. Soe yang mendengar itu pun berkata, ternyata begitu ya tuanku. Baiklah tuanku, aku akan gunain alatku dengan lebih berhati-hati, karena aku juga suka jika tuanku memujiku. Mendengar itu, Rimuru pun gak habis pikir, bawahannya cuma dianggap alat sama si Soe. Dia pun saat itu minta Soe untuk mengadakan pesta dengan pasukannya. Dan Soe pun saat itu setuju sama perintah Rimuru. Dan setelah bagian dari Soe selesai, Soe pun langsung meninggalkan ruangan itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!